Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Gunawan dari Universitas Terbuka semester 7. Di sini saya akan melakukan tugas kedua, yaitu tentang VPN site to site dan net overload. Di sini saya sudah membuat topologi yang diberikan dengan alokasi IP-IP yang sudah disediakan. Kita lanjut. Kita setting dari router 1, konfigurasi langsung saja bisa dilihat di layar. Di router 1 jangan lupa kita tambahkan untuk modul atau interface di slot sini. Untuk keperluan port serial antar router. Oke, kita lanjut ke konfigurasinya. Host name kita ganti namanya dulu jadi router 1. Kita setting untuk yang di VLAN 30 dulu. Tentunya di sini kita tentukan kita menggunakan VLAN 30. Di sini VLAN 10. Di sini VLAN 20. Oke. Kita lanjut ke router 1. Di sini karena kita menggunakan teknik interVLAN, maka di sini saya melakukan konfigurasi untuk IP-nya ke VLAN 30 dengan konfigurasi seperti berikut. IP address, noshoot. Noshootnya ini di interface-nya bukan di sub interface. Oke, jika sudah, kita lanjut ke switch yang di bawahnya. Di sini kita lihat konfigurasi nama switch 1. Lalu ke arah fast Ethernet 24, port 24 yang arah ke router, kita setting terang. Interface fast 24, fast mode switch mode terang. Lalu kita tambahkan VLAN 30. Lalu kita tambahkan semua VLAN ke switchnya. Jadi agar si VLAN 30 dan 10 agar saling kenal. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Lalu kita setting tiap port 1 dan port 2 yang mengarah ke PC-PC. Kita setting akses interface, range, fast internet 0. Kita setting mode akses, switch mode akses VLAN 30. Oke. Jika sudah, kita pindah ke PC-nya. PC-nya kita kasih IP-nya 192.168.30.5. Gateway-nya juga kita isi yang mengarah ke router. Ke router yang ini. Maka kita tambahkan. Kita lanjut ke PC selanjutnya. Nah, jika sudah, kita bisa tes ping dari sini. Di sini successful testingnya, yaitu mencet add simple PDU. Kita tes ping ke PC ke router. Nah, ini sudah successful statusnya. Lalu kita lanjut ke VLAN 10. Kita lanjut ke VLAN 10 interface 1, kita buka dulu shutdown on. Lalu kita setting sub interface-nya yaitu VLAN 10. IP dan kita tambahkan IPS 10.1.2.5.0. Kita caption itu 1. Lalu kita tambahkan IP-nya. Oke.
Jika sudah, kita lanjut ke switch-nya. Ya, sudah kita tambahkan yang sama, terminal first name SW2. Kita tambahkan lagi VLAN-nya, soalnya yang tadi di switch yang sebelumnya VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Oke. Jika sudah, kita ke port 24, yaitu ke router yang kita setting menjadi CAM. Oke, jika sudah, kita setting ke mode akses ke tiap-tiap komputer atau PC, interface range 1 sampai 3. 1, 2, 3. Switch mode akses VLAN 10. Oke. Lalu kita setting tiap komputernya. 10.5. Oke. Jika sudah, kita tes ping dengan menggunakan simple PDU untuk tes ping ke router. Jika sudah, per VLAN bisa connect ke router, ke gateway-nya, kita coba tes ping ke beda segmen. Ke beda segmen ini udah berhasil. Jika kita menggunakan command from-nya terminal, kita coba testing ke beda segmen. Saya sedang buka yang di PC 2, yaitu segmen 10. Kita coba ke segmen 5. Di sini reply sudah berhasil. Antar PC ke router sudah oke, kita antar router. Kita setting ke router series 010 dengan IP 191.168.50 ke segmen 20. Segmen 20 ke interface value. Kita tambahkan IP-nya. No shutdown. Lalu kita setting di router kedua. Kita lanjut. Hostname R2, interface 010, address 191.160.52. Karena di router sebelahnya itu sudah satu, jadi IP selanjutnya. Lalu kita hidupkan no shut. Lalu kita tes ping menggunakan ini. Simple P sama aja. Tes ping dengan seperti itu. Seperti successful. Sudah successful. Jika sudah, kita coba tes ke router, ke tiap PC apakah sudah connect atau belum, karena di sini berbeda segmen. Di sini segmennya 50, di sini 30, di sini 10. Gimana caranya bisa connect? Kita bisa connect menggunakan routing static. Routing static itu kita bisa setting di router 1. Oke. Sudah kita, apakah routingnya kita coba ikut. Volume 0.192.168.50.2. Kenapa di sini 0000? Network 000? Karena di sini semua segmen yang ada di router 1, yaitu segmen 30 dan segmen 10, agar bisa connect ke 50.2. Ini ke hub selanjutnya atau ke router 2. Oke, jika sudah, kita lanjut ke router 2. Kita setting route static juga di sini.
IP role 06 tujuannya apa? Karena di sini kan 50.2 dan di sini 50.1. Jadi hub selanjutnya itu kita lewatin menggunakan setting route. Yaitu di sini destination atau from dari mana menuju ke to address-nya. Seperti itu. Kita coba testing. Nah, di sini sudah successful. Antar router dari PC ke router 2 yaitu sudah connect. Oke. Kita lanjut ke router 2. Setelah router 2 kita lanjut ke VLAN 20. VLAN 20 ini segmennya 20.1 dan di sini kita buat OS-nya itu 10. Oke, lalu kita lanjut. Karena di sini dia setting VLAN atau interVLAN, kita setting sub interface-nya. Interface 0.020. Lalu kita setting IP-nya. Jika sudah kita lanjut ke switch-nya. Kita lanjut ke switch-nya. Kita setting terang di port 24. Switch mode terang. Lalu kita bikin VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Setelah itu kita setting akses ke tiap-tiap server, yaitu di port 1 dan port 2. Interface 01 sampai 02. Kita setting modenya itu mode akses. Aksesnya VLAN 20. Oke. Jadi kita lanjut ke server, ke VTP server. Kita setting. Dan di sini kita setting. Karena gateway-nya adanya di router, kita lanjut ke server yang sama. Jika sudah, kita tes ping antar server dulu. Sudah successful, lalu kita coba antar ke server ke router. Lalu kita coba tes ping. Di sini untuk melakukan verifikasi, semua segmen bisa tes ping ke server. Lalu kita coba. Di sini sudah successful. Oke. Berarti di sini semua perangkat di sini sudah terkoneksi, sudah bisa saling terhubung. Lalu kita melakukan verif. Setelah kita mengaplikasikan firewall seperti yang sudah disediakan, yaitu di mana semua PC yang di jaringan 30 bisa melakukan layan akses FTP. Oke. Jika sudah kita lakukan, kita masukkan akses list firewall di router
dengan komen seperti berikut. Di sini saya udah mengkopas biar saya jelaskan. Jika sudah kita paste, nah di sini sudah teraplikasikan firewall di router 2, yaitu di untuk di baris ini kita melakukan permit allow si segmen 30 ke segmen 20. Protokol TCP-nya itu lewat, dan di sini juga 30. Di sini port-portnya. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke tahap uji coba. Kita coba tes ping. Dari segmen 30 ke 20.5. 20.5 itu di apa? Di server, dan 20.10 itu di FTP server. Coba kita tes ping. Di sini tes ping berhasil. Tes ping server berhasil. Di sini harusnya di checklist. Oke, di sini bisa. Lalu kita lanjut ke PC2. Segmen 10.5 ping ke web server bisa berhasil. Ke FTP server berhasil. Kita lanjut ke PC3 10.6 ping. Di sini web server berhasil. Ke FTP juga berhasil. Lanjut ke PC4 ping 985. Dari PC4, nah ini berhasil. Dari server ke FTP server berhasil. Ping di sini semua berhasil. Coba kita lanjut ke uji coba FTP. Di sini FTP cuma bisa dilihat di semua pis yang terdapat jaringan 192.168.30 bisa melakukan FTP 20.10 dan layanan HTTP di 192.168.1.5 ke web server. Nanti kita bisa verify di sini. Kita buka desktop ke web browser, kita masukin, kita tembak IP si web server. Nah, di sini bisa. Di sini muncul. Lalu kita lanjut ke FTP. Kita buka FTP 191. Di sini udah dibuat. Di sini kita bikin akunnya dulu. Di sini saya bikin nama Indra, password Indra. Permissionnya saya add semua. Permission itu write, delete, rename, dan list. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke PC tadi. Username Indra, password Indra. Di sini kita udah connect FTP ke FTP server, yaitu 20.10. Nah, lalu kita tes uji coba 10.5. 10.5 ini kita coba FTP. FTP ke 20.10. Di sini bisa. Oke. Kita lanjutkan 6. Kita tes FTP 20.10. Indra. Kita lanjut ke PC4. Indra. Di sini saya bisa connect. Coba.
Oh, sorry. Harus ini seperti klaim ini nggak bisa akses. Itu karena di router 2 konfigurasi firewallnya, di router 2 kita masukkan si akses grup ini nih yang sudah kita buat. Interface serial 010, kita masukkan ke akses grupnya. Permit yang ada di sini kita masukkan ke serial port ini yang mengarah ke semua perangkat yang ada di sini. Dan di sini yang 10.5 tidak bisa FTP karena yang bisa lewat itu cuma ini nih. Lima sih seharusnya nggak bisa. Sesuai dengan skenario yang dibutuhkan. Kalau di sini 6 bisa FTP. Nah, di sini dia bisa. Dan 5 itu seharusnya tidak bisa. Seharusnya 6 overload. Untuk di bagian not overload, kita lakukan konfigurasi di router 1 sebagai berikut. Di router 1 kita lakukan untuk per interface-nya, untuk yang interface 00 kita menggunakan IP NAT inside. Untuk yang ke serialnya dari PC ke server. Oke. Nanti jika sudah kita lakukan tes ke web server. Kita coba. Lalu di sini kita lakukan verifikasi. Di sini ada yang akses IP 30.5. Kita coba yang segmen 10. Nah, seharusnya untuk IP yang segmen 10 itu di sini tetap kebaca segmen 10. Namun setelah kita NAT, yaitu kita translate, di sini dia menjadi IP yang terdekat. Untuk kita bisa verifikasi lagi. Di sini kita bisa cek IP NAT trans. Di sini apa-apa aja saja yang ditranslate dari 10.6 dari lokal translate menjadi seperti ini. Kita lanjut nomor 2, VPN site to site. Berdasarkan diminta, sudah dibagikan alokasi IP. Kita lanjut ke router 1 dulu. Di router 1 ini kita aktifkan fitur-fitur keamanan, yaitu seperti berikut. Security key 9. Kita simpan. Lalu kita reload. Kita retas semua PC. Kita retas semua perangkatnya. Security key 9. Lalu kita reset perangkat. Jika sudah, kita lanjut ke router 1. Kita buat aksesnya. Akses PC terlebih dahulu.
yaitu permit IP. Menuju ke destination address-nya. Kita lanjut ke konfigurasi parameter. PP1-nya dulu. Crypto polisi 10 authentication pressure group to exit. Nah, kita lanjut ke menuju ke IP publik yang ada di router sebelahnya. Lalu jika sudah, kita lanjut ke parameter. Kita setting IP secret terlebih dahulu. Crypto IP set XPI CHA. Crypto map VPN map 10. Di sini kita tuliskan deskripsinya, VPN connection to ke router sebelahnya. Lalu kita set peer-nya itu 172.168.20.2. Set transform, set VPN, set address 1110 ini diambil dari neighboring yang sudah dibuat. Lalu exit. Kita lanjut konfigurasi quality map pada interface output. Di sini portnya itu serial Node 3. VPN map. Di sini sudah aktif. Kita lanjut ke router yang sebelahnya. Juga sama ya. Yaitu kita setting access list 110 permit IP 192.168.20. Source access-nya itu 20. Local address wildcard address. Lalu lanjut crypto. Kita lanjut ke parameter KMP pas yang satunya. KMP polisi 10. Group 2 exit. Crypto KMPK Cisco address 172.16.10.2. Karena dari sini kita gabungkan peer-nya ke router sebelahnya. Jika sudah, kita lanjut ke fase 2. IPsec transform VPN set SP crypto map VPN map 10. Di sini VPN connection to router 1. Set peer 172.1.2 ke IP publik yang ada di router sebelah. VPN set MAC address 1110. Exit. Lalu kita ke interface-nya yang menuju ke IP publik. Itu juga sama. Crypto map VPN. Di sini udah on. Kita bisa lihat sini.
Kita ping ke do show crypto IPS. Oke, setelah melakukan, terus kita testing untuk ke segmen 10 ke 20. Coba kita testing 20 10. Di sini sudah berhasil. Sekian, terima kasih.